Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Sehat? Sehat. Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan sehat. Kelas sudah bersih dan rapi ya. Berarti yang piketnya tanggung jawab ya. Siapa yang piket tadi? Ibu. Ya. Udah siap untuk belajar ekonomi sama Ibu? Siap, Bu. Oke. Baik, ketua kelas Rifki, tolong dipimpin dulu nak doanya. Semua siap, berdoa mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu absen dulu ya nak ya. Iya, Bu. Adik angka ini, Aditya, Alex, Cita, Desta, Marshanda, Melinda, Murda, Natalis, Nesa, Pavita, Putri, Rifki, Rizka. Baik, berarti hadir semua ya. Pelajaran minggu ini Ibu mau tanyakan dulu nih. Siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya, Bu. Persamaan dasar akuntansi. Benar ya, persamaan dasar akuntansi pelajaran kita minggu lalu. Sekarang Ibu mau tanyakan. Siapa yang masih ingat apa itu persamaan akuntansi? Ya, Aprilia. Persamaan menggambarkan posisi di mana jumlah aset sama dengan jumlah liabilitas atau utang ditambah ekuitas atau modal. Ya benar. Jadi persamaan dasar akuntansi itu persamaan di mana jumlah aset itu sama dengan jumlah utang ditambah modal. Nah sekarang siapa yang masih ingat dua penggolongan akun? Saya, Bu. Ya Yuli? Akun real dan akun nominal. Iya ada akun real dan akun nominal. Sekarang mau tanya siapa yang masih ingat apa itu akun real dan apa itu akun nominal? Ya Desa? Akun real yaitu kelompok akun nyata seperti harta, utang, dan modal. Akun nominal yaitu kelompok akun sementara seperti pendapatan ditambah beban. Ya benar. Jadi ada dua penggolongan akun. Akun real yaitu contohnya yaitu akun harta, utang, dan modal. Sementara akun nominal atau akun sementara yaitu contohnya pendapatan dan beban. Alhamdulillah, berarti kalian masih ingat pelajaran minggu lalu. Baik, materi kita untuk hari ini yaitu materi baru nak di bab 3 yaitu jurnal umum. Nah, jurnal umum itu sama dengan pencatatan transaksi keuangan dalam mekanisme debit dan kredit. Nah, jadi di sini kita mencatat transaksi keuangan itu, kemudian kita harus bisa mengelompokkan dari transaksi tadi diletakkan di sebelah debit card atau di sebelah kredit. Jadi debit dan kredit. Nah, di sisi debit ini yaitu tempat pengeluaran dana.
sisi debit atau di sisi kredit. Nah, sisi debit itu biasanya kalau di persamaan akuntansi itu apa? Iya, harta. Terus kalau kredit? Oke. Jadi istilahnya itu kredit ini sumber dana. Nah, sementara sisi debit ini penggunaan dana. Nah, contoh harta. Harta itu bisa apa saja? Sampai ingat? Ada kas, apa lagi? Piutang. Apa lagi? Peralatan. Apa lagi? Perlengkapan. Kendaraan. Iya, mesin. Nah, sementara di sini dikatakan sumber dana. Dari mana dana kita itu bersumber? Bisa dari kita utang, bisa juga dengan utang. Nah, inilah contoh mekanisme debit kredit. Ini arti debit dan kredit, ya. Baik. Untuk kali ini ya, kita mempelajari jurnal umum. Tuh, jurnal umum adalah pencatatan transaksi keuangan ke dalam mekanisme debit dan kredit. Oke. Nah, jadi nak, tujuan mempelajari jurnal umum yaitu yang pertama peserta didik mampu mengklasifikasikan aturan debit dan kredit dalam saldo normal akun dengan benar. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengklasifikasikan penggolongan akun dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menafsirkan definisi jurnal umum dan fungsi jurnal umum dengan benar. Yang keempat, peserta didik diharapkan mampu membuat tutorial
rencananya itu kalian akan ibu beri transaksi. Nah, transaksi itulah yang dikatakan permasalahannya. Nah, dari transaksi tadi kalian posting ke jurnal umum, kemudian kalian harus membuat tutorialnya untuk pembuatan jurnal umum tadi melalui transaksi tadi. Kemudian nih sintak dari model PBJL. Sintak pertama yaitu pengenalan masalah. Jadi di sini nanti ibu akan mengenalkan apa itu jurnal umum dan bagaimana cara pemostingan jurnal umum. Kemudian kita akan desain rencana proyek. Nah, setelah kamu ibu kelompok-kelompokkan, nah kamu rencanakanlah bagaimana desain proyek yang akan kamu buat. Kemudian yang ketiga, penyusunan jadwal proyek. Nah, di sini silakan kalian susun kapan jadwal pelaksanaan proyeknya. Kemudian yang keempat, pelaksanaan monitoring oleh guru. Kemudian yang kelima, menguji hasil, menilai proses pengujian hasil dari proyek kalian. Kemudian yang terakhir, evaluasi dan refleksi. Nah, ibu, di sini ada gambar. Ada 4 gambar. Siapa yang tahu? Gambar pertamanya apa? Yang kedua? Ya, butik ya, toko pakaian, butik gitu. Yang ketiga? Ya, toko tas. Yang keempat? Seperti di mall ya, orang sedang apa nih? Mencatat. Mengecek persediaan barang. Nah, anggaplah ini sebagai usaha, ini usaha ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara seorang pengusaha itu menilai perkembangan usahanya? Nih, bagaimana cara seorang pengusaha itu menilai perkembangan usahanya? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, kita. Mereview perkembangan bisnisnya dengan melihat pembukuan keuangan perusahaannya. Ya, benar ya, Kak Kita, dengan mereview perkembangan perusahaannya dengan melihat catatan pembukuan perusahaannya. Nah, jadi pembukuan itu sangat penting bagi seorang pengusaha, baik itu usahanya skala kecil maupun usahanya skala besar. Nah, dari pembukuan tadilah kita bisa menilai perkembangan usaha. Kenapa? Dari catatan pembukuan kita tahu berapa modal kita sekarang, kita tahu berapa jumlah utang kita, contohnya ya, utang kita tahu berapa pendapatan yang kita peroleh selama misalnya dalam kurun waktu 1 bulan. Baik. Kemudian nih, gambar kedua ini lagi ngapain ya? Orang? Oh iya benar. Orang sedang melakukan pembukuan yang benarnya dari saya. Nah, di sini pertanyaannya, dari gambar ini bagaimana cara pengusaha mencari informasi tentang kondisi perusahaan? Saya, Bu, Ya, Rifki. dengan melihat pembukuan atau laporan keuangan. Iya benar, dengan melihat pembukuan atau laporan keuangan. Itulah cara pengusaha mencari informasi. Nah, jadi pembukuan itu wajib dibuat, baik itu dari usaha kecil sampai usaha besar. Kalau tidak ada pembukuan, maka bagaimana cara kita menilai usaha kita? Bagaimana kita cara mencari informasi? Kalau tidak ada pembukuan, kita tidak tahu seberapa pintar kita, seberapa modal kita, seberapa pendapatan kita tidak tahu. Makanya perlu dilakukan pembukuan. Nah,
akuntansi laporan keuangan dengan mekanisme debit dan kredit. Nah, ini ada aturan debit dan kredit dalam akuntansi. Ada aset jenis akunnya, kewajiban atau utang, kemudian ekuitas yaitu modal, ada pendapatan, ada beban. Di sini dilihat penambahannya, apakah dia bertambah di debit atau di kredit. Pengurangannya seperti itu juga. Akun aset itu dia kalau bertambah di sisi debit, kalau berkurang dia di sisi kredit. Saldo normalnya debit. Kemudian kewajiban atau utang. Kewajiban atau utang itu kalau bertambah di sisi kredit, berkurang di sisi debit. Saldo normalnya yaitu kredit. Kemudian ekuitas itu modal. Modal itu bertambahnya di sisi kredit, berkurangnya di sisi debit. Saldo normalnya kredit. Kemudian pendapatan itu kalau bertambah di sisi kredit, pendapatan kalau berkurang di sisi debit. Saldo normalnya yaitu kredit. Kemudian beban bertambah di sisi debit, beban berkurang di sisi kredit. Saldo normal debit. Nah, Ucok tolong perhatikan ya, staf. Nah, ini penggolongan akunnya. Nih, penggolongan akunnya itu ada harta atau aktiva, kemudian kewajiban atau utang, modal, ekuitas, kemudian ada pendapatan, ada beban. Ini kita bagi lagi. Aktiva. Nah, ini dia. Akun harta atau aset. Ini ada harta lancar, ada harta jangka panjang, ada harta tetap, ada harta tidak berwujud, dan ada harta lain-lain. Nah, yang dikategorikan harta lancar ini ada kas, ada efek atau surat berharga, contoh saham atau obligasi, kemudian ada piutang, kemudian ada wesel tagih, ada perlengkapan, ada beban dibayar di muka, ada pendapatan yang akan diterima, dan persediaan barang dagang. Nah, ini harta lancar. Kemudian ada investasi jangka panjang. Yang namanya investasi itu apa? Orang menanamkan saham boleh, atau nanam modal sama aja. Ini contoh penanaman modal dalam bentuk saham. Kemudian bisa juga dia penanaman modal dalam bentuk obligasi. Kemudian penanaman modal dalam bentuk dana-dana lainnya. Kemudian ada harta tetap. Ini kategori harta yang tetap. Contoh peralatan, kemudian kendaraan, mesin, gedung, tanah. Ini dikategorikan harta tetap. Harta tidak berwujud. Yuli, harta tidak berwujud itu contohnya hak paten, kemudian hak cipta, kemudian hak merek, kemudian franchise, kemudian goodwill, nama baik perusahaan. Franchise tahu contohnya? Alfamart. Iya, boleh contoh franchise Alfamart bisa. Apa lagi? Kemarin bisa franchise apa lagi? Rumah makan. Iya apa? Iya sederhana, itu contoh franchise ya. Nah, ini harta tidak berwujud. Oke, dalam ngerti berarti contoh-contohnya. Kemudian harta lain. Contoh mesin yang tidak terpakai. Walaupun tidak terpakai, tapi itu kategori harta. Kemudian tanah yang tidak menjadi tempat usaha, itu kategori harta juga. Kemudian
dibayar, beban yang masih harus dibayar, atau pendapatan yang diterima di muka ini yang dikatakan lancar. Kemudian ada utang jangka panjang, berarti panjang waktu utangnya, berarti ya pembayarannya ya, jatuh temponya panjang. Misal sampai 20 tahun, nah itu dikategorikan panjang. Contohnya utang obligasi, utang hipotek. Kemudian ada penggolongan akun modal. Nah, modal itu sama dengan kekayaan perusahaan. Nah, modal itu bisa juga kalau misalnya nih modal perusahaan perseorangan. Kalau perusahaan perseorangan, ingat perseorangan berarti milik satu orang. Berarti modalnya milik milik sendiri, milik satu orang, milik sendiri. Kedua, ada perusahaan persekutuan, bersekutu. Nah, jadi modalnya itu bisa milik atas nama orang yang bersekutu membuat perusahaan tadi. Bisa 2, 3, 4. Nah, itu contoh perusahaan perseorangan. Jadi modalnya milik nama-nama orang, milik orang yang membuat perusahaan tadi. Kemudian ada perusahaan persero atau PT. Nah, kalau PT itu modalnya sudah berbentuk saham. Nah, kemudian kalau koperasi, nah modal koperasi itu pelajaran kalian di kelas 10 kemarin. Nah, koperasi itu nih modalnya ada simpanan pokok, simpanan iya wajib dan sukarela. Kemudian penggolongan pendapatan. Nah, pendapatan nih, pendapatan itu dibagi menjadi dua, pendapatan operasional dan pendapatan non operasional, pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Pendapatan operasional ini contohnya pendapatan kalau dia perusahaan jasa berarti pendapatan jasa. Kalau dia perusahaan dagang, iya berarti pendapatan atas usaha dagang. Ya. Kalau pendapatan di luar usaha, ini contoh ada pendapatan bunga. Contohnya apa pendapatan bunga? Pendapatan yang didapat dari bunga bank. Nah, misal kalian menabung, kemudian dapat bunga dari tabungan. Kemudian ada pendapatan komisi. Kemudian ada juga laba dari penjualan harta. Beban lagi sekarang ini penggolongan akun beban. Beban itu kalau kita punya usaha biasanya ada beban gaji, yaitu beban di mana seorang pengusaha membayar gaji karyawan, menagih. Kemudian ada beban listrik karena kita pakai listrik. Ada beban iklan kalau kita mengiklankan usaha kita. Kemudian ada beban sewa kalau seandainya toko kita itu masih nyewa. Ada beban air dan beban telepon kalau kita pakai air PDAM atau pakai telepon. Kemudian beban di luar usaha. Nah, beban di luar usaha, Desta, tolong perhatikan Ibu Nak. Beban di luar usaha yaitu beban administrasi bank. Kemudian ada rugi penjualan harta. Kalau seandainya kalian jual harta, rugi menjadi beban. Contoh, penjualan mobil. Nah, biasanya kalau kita jual mobil itu, apakah harganya di atas kalian waktu membeli atau di bawah? Di bawah. Itu yang dikatakan contoh rugi penjualan harta ya. Baik. Ini ada fungsi dari jurnal umum. Yang pertama itu fungsi mencatat. Nah, fungsi mencatat yaitu jurnal merupakan tempat mencatat transaksi perusahaan yang terjadi dalam
periode. Biasanya itu periodenya dalam 1 bulan. Nah, kemudian yang kedua ada fungsi histori, mencatat transaksi perusahaan secara kronologis berdasarkan terjadinya transaksi. Di sini contohnya mencatatnya itu dari tanggal tanggal 1 sampai akhir bulan sampai tanggal 30. Jadi yang dikatakan historinya. Kemudian fungsi informasi, memberikan informasi tentang peristiwa ekonomi yang terjadi dalam perusahaan. Apa contoh? Contoh transaksinya dibeli mesin secara tunai senilai 50 juta. Dan berarti dia memberikan kita informasi bahwasanya mesin kita bertambah, kemudian kas kita berkurang. Nah, kemudian ada fungsi analisis. Jurnal berfungsi sebagai sarana untuk menganalisis. Nah, itu dari fungsi jurnal tadi. Kemudian, nah yang harus dipahami dalam penyusunan jurnal, ini perhatikan ya, biar paham. Yang pertama yaitu analisis dulu transaksinya. Karena setiap transaksi itu pasti melibatkan 2 atau lebih dari 2 akun, bisa 3 gitu. Kemudian yang kedua, akun yang terlibat harus dicermati dulu penambahan atau pengurangannya, karena akan berdampak pada posisi debit dan posisi kredit. Nah, jadi harus dianalisa terlebih dahulu. Ya. Nih contoh kita menyusun jurnal. Transaksi pertama, tolong diperhatikan baik-baik agar paham. Tanggal 1 Januari disetor uang tunai sebesar 60 juta dan peralatan bengkel 6 juta sebagai modal awal. Nah, kita analisa dulu, Nak. Ini akun yang terlibat apa? Kalau disetor uang tunai dan peralatan, berarti akun yang bertambah yaitu kas di debit senilai 60 juta, peralatannya bertambah di debit sebesar 6 juta. Kemudian apa yang dikredit? Modal berapa? 66 juta. Nah, berarti balance dia debit dan kreditnya imbang. Iya benar, Alex. Kemudian di tanggal 3 dibayar sewa kantor untuk 3 bulan 400.000. Analisa dulu transaksinya. Berarti akun yang terlibat apa? Beban sewa dan kas. Benar. Beban sewanya di debit senilai 400.000, kasnya berkurang, di kredit senilai 400.000. Oke, coba tanggal 5 Januari 2020 dibeli mobil dari Intan Motor untuk operasional perusahaan seharga 50 juta, baru dibayar 30 juta, sisanya diangkut. Siapa yang bisa? Coba, ayo Riki bisa. Berarti apa? Akun yang terlibat kita analisa dulu. Dia beli mobil, dia apa? Dia kendaraan bertambah di sisi debit senilai 50 juta, baru dibayar 30 juta. Berarti akun apa yang terlibat? Kas berkurang di kredit senilai 30 juta. Sisa
debit berarti kendaraan 50 juta. Sebelah kredit berarti kas 30 juta dan utang 20 juta. Jadi balance imbang. Berarti 50 di debit, 50 di kredit. Nah, jadi harus imbang. Ingat, kalau udah imbang berarti salah. Dia tanggal 6 dibeli peralatan kantor secara tunai. Ingat, akun yang terlibat apa tuh? Dibeli peralatan. Berarti yang terlibat peralatan bertambah di debit senilai 950.000. Berarti di sisi kreditnya apa? Ingat, tunai. Berarti dia kasnya berkurang di sisi kredit ya. Kemudian tanggal 8 dibeli perlengkapan bengkel secara tunai. Ingat kata-katanya tunai. Analisa terus. Dibeli perlengkapan bengkel berarti perlengkapan di debit iya 2 juta. Secara tunainya berarti yang kredit iya kas berkurang ya kredit 2 juta. Nah ini dia bentuk dari jurnal umum tadi, dari transaksi tadi kita posting ke jurnal umum. Nah seperti inilah, ini jawaban kita tadi nak ya, tanggal 1, tanggal 3, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 8. Nah ini oke. Nah kemudian karena kalian akan disuruh membuat proyek, seperti ini ya. Rancangannya, alat dan bahan yang dibutuhkan apa saja, kemudian langkah-langkah pembuatannya, bentuk laporan hasilnya, nanti setelah dibuat bagaimana hasilnya, kemudian setelahnya yaitu dipresentasikan di depan kelas, di depan kelompok lain. Penyusunan jadwal pembuatan proyek. Susunlah jadwalnya, kapan harinya, tanggalnya, menyiapkan alat, kemudian mendesain dan membuat proyek dan mempresentasikan. Jadi di sini proyek yang akan kalian buat yaitu tutorial pembuatan jurnal umum. Nah, itulah proyeknya. Jadi kalian ibu bagi atas 4 kelompok. Untuk kelompok
Jadi nak, ini ada LKPD. Nah, di LKPD ini ada soal proyek untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Soalnya itu berupa transaksi. Nah, dari transaksi tadi postinglah ke dalam jurnal umum. Jadi kalian sebelum membuat proyek, berarti cari dulu analisa dulu transaksinya dan postinglah dulu ke jurnal umum. Baru tentukan proyeknya seperti apa yang akan kalian buat ya. Jadi ini ada berupa transaksi yang beda-beda. Transaksinya setiap kelompok. Ini biar semuanya paham, Ibu printkan untuk setiap orang. Tapi ini tugas kelompok. Satu orang satu. Ya, silakan anak-anak, kalian boleh diskusi per kelompok, pikirkan proyek yang seperti apa yang akan dibuat. Silakan didiskusikan. Dan sesuai dengan kelompok masing-masing. Nah, ini kelompok kamu kan. Nah, buatlah. Nih. Jadi analisa dulu transaksinya, kemudian boleh dibuat diposting ke jurnal umum. Pakai yang berbasis teknologi. Boleh ya, boleh video buat tutorial jurnal umum. Berarti nanti kelompoknya kelompok 1 ya. Oh, kelompok 1 mau buat video ke dalam jurnal umum, baru nanti dibuat videonya. Bagus ya, kelompok 1 video. Kelompok lain? Ya, DPP boleh Bu. Boleh. Ini kelompok 3. Kelompok 3 mau buat PPT. Bagus ya. Buat PPT juga boleh Bu. Boleh. Jadi kelompok 3, kelompok 4 berdua. Kami tutorial Bu, video. Video juga bagus. Ya, mantap dah. Berarti silakan. Silakan kalian lancar terlebih dahulu ya. Nah, ini benar nih. Langkah-langkah pembuatan jurnal umum, menganalisa transaksi, menentukan akun yang terlibat ya benar. Pahami saldo normal, betul. Tentukan posisi saldo. Ini bentuknya, ya. Ini sudah benar nih. Sekarang buat dari transaksi ini. Nah, nanti kalau sudah baru buat video ya. Yuk. Silakan. Ini kelompok 3 PPT ya. Oh, peralatan laptop. Ada laptop kelompok ini. Besok bawa ada. Ya, analisa dulu transaksinya, kemudian dibuatlah jurnal umumnya, posting dan nanti di posting ke dalam jurnal umum. Kelompok 2 rencana proyeknya video ya? Video. Oh, video kemana? Baik, silakan buat dulu. Yuk. Untuk kelompok 3 buat PPT. Ini udah benar untuk kolomnya. Kapan rencana pembuatan proyek buat PPT? Ibu. Lihat analisa dulu transaksinya. Lihat dulu dia di sisi mana
akun yang terlibat, debit atau kredit, baru nanti diposting dalam jurnal umum ya. Nyonya cantik menyetor uang dalam perusahaan modal awal 10 juta, berarti apa contoh akun yang terlibat? Kas ya, kas bertambah sama modal. Ya, modal ya benar, bagus. Teruskan ya. Kelompok ya. Ya, Bu. Lihat kelompok 4 pembuatan proyek. Oh, dengan PPT ya betul. Lihat Ibu. Benar nih terkenal. Apa yang sudah ada penjadwalannya? Silakan. Kelompok 1. Kelompok 1. Coba Ibu lihat. Oke, video. Oke. Pakai aplikasi ini. Nah, benar, analisa transaksi. Kemudian tentukan dulu akun yang terlibat ya. Nah, ini nanti kurang ya yang kedua. Tentukan akun yang terlibat dulu. Kemudian tentukan posisi. Tentukan posisi saldo. Kemudian ini, oh kamu yang jadi model video. Oh ya. Coba bisa ya, kelompok 1. Modal awal. Modal awal 5 juta. Benar. Sewa ruko. Sewa, iya benar. Secara kredit, oke benar. Sudah benar. Posting, book, ACC ya. Kelompok berapa lagi? Oh, boleh sini. Udah selesai? Coba Ibu. Video pembelajaran. Oke. Kan yang terlibat, saldo, tentukan posisi saldo. Ini bentuknya jadwal. Jadi ini sudah benar. Ini nanti yang akan dibuat video tutorialnya. Ini soalnya, transaksinya, kemudian nanti kamu buat tutorial pengisian di ACC ya. Ada lagi kelompok berapa? Kelompok 4. Rancangan proyeknya, tutorial dalam bentuk PPT. Laptop punya? Ini jadwal kelompoknya. Mas Anda nih. Oke. Dan cek dulu ya, benar nggak nih jawabannya nih, postingannya. Astuti menyetor uang 35 juta sebagai modal awal rekening. Ya benar, kas bertambah, modal bertambah. Membeli bahan habis pakai secara kredit, perlengkapan bertambah, utang bertambah. Ya benar. Ketik Bu ACC ya. Besok bawa laptop di hari Jumat. Ya. Ayo kelompok berapa lagi? Silakan. Kelompok 3 PPT juga. Oke.
laptop, 10 juta, kas bertambah, modal pertama 10 juta, dibeli peralatan secara tunai 5 juta, peralatannya bertambah, kasnya berkurang 5 juta, asuransi 1.200.000, premi asuransi sama Herner ACC. Bawa laptop, kerjakan proyeknya sama-sama ya. Baik anak-anak, sudah semua kelompok sudah Ibu ACC project untuk pembuatan proyeknya. Jadi buatlah proyeknya di sekolah. Yang mau pakai video siapkan. Siapa tadi yang jadi model, siapa yang nanti memvideokan, kemudian yang mengedit, atau aplikasi-aplikasinya sudah di-download terlebih dahulu. Yang mau buat PPT bawa laptop ya. Oke. Baik anak-anak, tadi sudah di ACC untuk proyek kalian berikutnya. Nah, sekarang Ibu kasih poster untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap materi jurnal umum. Tadi kan sudah Ibu terangkan, dan tadi Ibu lihat untuk proyeknya sudah benar semua ya. Berarti pasti bisa lah nih untuk posternya. Ini dikerjakan pribadi, bukan kelompok ya. Kerjakan sendiri-sendiri. Silakan kerjakan sendiri-sendiri. Ibu kasih waktu 10 menit.
baca. Nih. Nanti
Tadi nomor 2 salah, nomor 4 salah. Yang kelima, analisa. Pendapatan bertambah dicatat di sebelah debit. Jika berkurang dicatat di sebelah kredit. Benar atau salah? Salah. Ya, salah. Berarti yang mana nih yang salah? Nomor berapa? 2, 4, dan 5. 2, 4, 5. Ya, tuh. Kemudian nomor 9. Pencatatan yang benar atas bertambahnya pendapatan perusahaan. Jadi di sini ingat, pencatatan yang benar yang ditanya adalah yang mana? Sebelah kredit sesuai dengan nominalnya. Iya, kalau pendapatan itu bertambahnya sebelah kredit, di sisi sebelah kredit, ya sesuai nominal. Yang 10, nomor 10. CP Purnama membayar gaji karyawannya tiap awal bulan. Atas transaksi tersebut, akun yang harus dikreditkan. Kas. Ya benar, kas. Silakan dibuat skor dan nama pengoreksinya. Wis rampung. Buat nama pengoreksinya. Bukan gendang itu kayak gitu. Baik, sudah Ibu koreksi itu postesnya. Ini banyak yang mendapat nilai 100. Itu ada Ade, Adit, Aprilia, Cita, Desta, Natalis, Nesa, Putri, Rifki, Rizka, Sri Wulandari, dan Ucok. Beri tepuk tangan dulu. Ya, 80 dan yang paling rendah itu 80. 90, 80. Yang paling rendah itu 80. Jadi semuanya sudah di atas KKM. Dah bagus semua ya. Baik, Ibu akan kasih referensi dulu. Jadi anak Ibu, dari materi yang kita pelajari tadi tentang jurnal umum. Nah, sebelum untuk ke jurnal umum, kalian harus tahu dulu aturan debit dan kredit ya. Jadi harus tahu dulu. Yang pertama, kalau ada transaksi, dianalisa dulu transaksi tadi. Kemudian yang kedua, tentukan akun yang terkait dari transaksi tadi. Yang ketiga, tentukan saldo dari akun yang terkait tadi. Apakah dia diletakkan di sisi debit atau di sisi kredit. Dan lihat juga yang keempat,
Jadi ada 2 kelompok yang proyeknya dengan membuat video dan 2 kelompok yang proyeknya dengan PPT. Nah, persiapkanlah besok di minggu depan alat-alat atau bahan yang diperlukan untuk pembuatan proyek. Kalau yang buat video bisa siapkan kamera atau boleh bawa HP. Pastikanlah cari HP yang kualitasnya bagus, gambarnya. Kemudian downloadlah terlebih dahulu aplikasi-aplikasi yang akan kalian gunakan dalam pembuatan video. Dilakukan di sekolah ya. Ya, pembuatan proyeknya. Yang buat PPT, nah jangan lupa dibawa laptopnya. Jadi ingat, minggu depan kita masuk di pertemuan kedua, kita akan membuat proyeknya di kelas dan ibu nanti yang akan memonitoringnya, ya, mengawasinya. Ketua kelas Rifki, kita tutup. Silakan kamu pimpin dulu doanya. Semua siap? Berdoa mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar? Sehat? Itu sampahnya tolong diambil, Nak. Pakai tangan deh, sama boleh. Hari ini kotor ya, mungkin sudah siang ya? Tapi tetap mau siang, mau pagi, kebersihan kelasnya tetap dijaga ya. Ya, Bu. Sudah siap belajar? Silakan disiapkan. Semua siap? Berdoa mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, seperti biasa, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ade Anggraini, adik-adik, Aditya, Nisa, Aprilia, Rita, Desta, Pavita, Putri, ada surat? Ada. Kenapa Suci? Rajin-rajin gosok gigi ada. Ucok. Saya, Bu. Ya. Yuliana.
Ya, Bu. Minggu lalu kita mempelajari tentang jurnal umum. Siapa tuh yang masih ingat cara pembuatan jurnal umum? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, Brilia. Yang pertama, tentukan akun yang terlibat. Yang kedua, tentukan saldo normal setiap akun. Yang ketiga, tentukan posisi saldo. Dan keempat, catat ke dalam jurnal umum. Ya, benar. Itu tadi tata cara pembuatan jurnal umum yang disebutkan Aprilia. Sekarang, siapa yang masih ingat mekanisme debit, kredit, aktiva? Saya, Bu. Ya, Ucok. Mekanisme aktiva adalah bertambah di debit, berkurang di kredit, dan saldo normalnya debit. Iya, benar ya, Ucok tadi. Jadi mekanisme debit dan kredit aktiva yaitu bertambah di sisi debit, berkurang di sisi kredit, saldo normalnya debit. Sekarang siapa yang masih ingat mekanisme debit, kredit, utang atau liabilitas? Siapa yang ingat? Ya, Desta. Mekanisme utang atau liabilitas bertambahnya di kredit, berkurangnya di debit, dan saldo normalnya di kredit. Ya, benar Desta ya. Jadi mekanisme debit, kredit, utang atau liabilitas itu kalau bertambah di sisi kredit, berkurang di sisi debit, saldo normalnya kredit. Nah, siapa yang masih ingat mekanisme debit, kredit, beban? Ayo, siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, Putri. Beban bertambah di debit, beban berkurang di kredit, saldo nominal di debit. Ya, yang disebut oleh Putri kalau mekanisme debit, kredit, beban itu beban bertambah di debit, beban berkurang di kredit, saldo normalnya debit. Nah, bagus dah. Berarti sudah pada ingat semua ya. Anak, tolong jangan berisik. Pada pertemuan pertama kemarin, kalian sudah merancang proyek pembuatan jurnal umum, kemudian sudah membuat jadwal untuk pembuatan proyek, dan kemarin juga sudah Ibu ACC ya. Nah, sudah Ibu ACC mengenai laporan jadwal, kemudian bahan atau alat yang akan kalian buat proyek. Nah, untuk sekarang berarti kalian akan membuat proyeknya. Alat dan bahan yang kemarin Ibu minta sudah dibawakan? Oke, kalau begitu silakan siap kelompok mengerjakan proyeknya sekarang. Boleh dibuat kelompok-kelompok aja. Mana kelompok 3? Bu, mau nanya, ini transaksi sama jurnalnya disahin nggak, Bu? Satu-satu sudah betul. Nanti Yuli buat satu transaksi, satu jurnal, terus satu transaksi, satu jurnal sampai 5 dibuat. Kemudian nanti di akhir baru jurnal secara keseluruhan. Nah, gitu ya. Ini sudah bagus. Ya, lanjutkan ya. Nah, udah bagus. Nanti transaksi mana kan? Ini kok. Nah, ini nanti kalian salin ke PPT. Satu transaksi, satu jurnal. Kemudian satu transaksi, satu jurnal. Ada 5 transaksi, berarti transaksi, jurnal gitu ya. Nanti di akhirnya buat jurnal secara keseluruhan. Nah,
Tanda bagus nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi wakil kelompok 1 akan menjelaskan bagaimana cara. Pada tanggal 2 Desember, akun yang terlibat adalah akun kas dan modal. Jadi total keseluruhannya adalah 73.850. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Firmadi, perwakilan dari kelompok 2 akan membuat tutorial cara pembuatan jurnal umum. Cara pembuatan jurnal umum yang pertama, tentukan akun yang terlibat. Yang kedua, pahami saldo normal setiap akun. Yang ketiga, tentukan posisi saldo, apakah terbit atau terkredit. Yang keempat, posting ke dalam jurnal umum. Baiklah, sekian tutorial cara pembuatan jurnal umum dari saya. Aki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat pembuatan proyek juga ibu nilai ya. Nanti hasil akhirnya ada lagi penilaiannya. Jadi ini ibu menilai prosesnya dulu ya. Nah bagus. Silakan kita lagi. Iya bagus. Tapi kerjanya sama kan? Iya, Bu. Kayak ibu nilai prosesnya. Ini master. Ini sudah proyeknya sudah diedit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 Firmadi akan membuat tutorial cara pembuatan jurnal umum. Yang pertama, tentukan akun yang terlibat. Pakai aplikasi apa? Bagus. Berarti tinggal presentasi ya. Tugas proyek semua kelompok sudah selesai. Sekarang kita akan mempresentasikan nih. Jadi kalian mempresentasikan proyek kalian per kelompok satu persatu. Baik, kita mulai dari kelompok 1 Aprilia ya. Silakan Aprilia. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Itu sebuah proyek. Proyeknya tentang dalam bentuk video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menghadapi mewakili kelompok 1 atau menjelaskan bagaimana cara membuat rumah. Cara yang pertama adalah 1. Tentukan akun yang terlibat. Cara yang kedua, tentukan saldo nomor akun. Dan 3. Tentukan posisi saldo apakah dia debit atau kredit. Dan 4. Catat data posting ke dalam jurnal. Pada pembuatan jurnal ini terdapat 5 tanggal, transaksi, referensi, dan metode. Pada transaksi pertama, tanggal 2 Desember akun yang terlibat adalah kas dan modal. Kas pertama dan kedua sebesar 50 juta. Dan modal bertambah sebesar 50 juta. Masih di tanggal yang sama. Akun yang terlibat adalah sewa biaya rumah dan kas. Sewa biaya rumah dibuat sebesar 12 juta. Dan kas perbulan kredit sebesar 20 juta. Pada transaksi kedua, tanggal 4 November, akun yang terlibat adalah Kalmas dan Tata. Dalam saldo yang pertama dan kedua sebesar 6.500.000. Tentukan modal sebesar 73.800.000. Baiklah, itulah hasil dari presentasi saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, kita beri aplaus untuk Nah sekarang kelompok 2 silakan yang akan tampil. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Baiklah, saya Romadi, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu sebuah tutorial cara pembuatan jurnal umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 Romadi akan membuat tutorial cara pembuatan jurnal umum. Yang pertama, tentukan akun yang terlibat. Yang kedua, tentukan satu nama akun. Yang ketiga, tentukan posisi saldo. Yang keempat, catat atau posting ke dalam jurnal umum. Dalam pembuatan jurnal umum terdapat 5 blok. Yang pertama tanggal, yang kedua transaksi, yang ketiga referensi, yang keempat debit, dan yang kelima kredit. Pada tanggal 1 April 2020, akun yang terlibat adalah kas bertambah kredit sebesar 60 juta, peralatan bertambah kredit sebesar 6 juta, modal bertambah kredit sebesar 66 juta. Pada tanggal 3 April 2020, akun yang terlibat adalah sewa bengkel bertambah kredit sebesar 400.000, kas berkurang kredit sebesar 400.000. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian hasil proyek dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana dengan kelompok 2 atau ada teman-temannya yang mau bertanya atau memberikan saran atau apa ada? Bagus. Sudah bagus? Sudah. Kalau gitu kasih. Baik, kalau begitu kelompok 3 lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 di Nafisa akan mempresentasikan hasil kerja proyek kami, yaitu jurnal umum yang beranggotakan Yuliana, Alex, saya sendiri, Sri Wulandari, dan Putri. Cara pembuatan jurnal umum: 1. Tentukan akun yang terlibat. 2. Pahami saldo normal setiap akun. 3. Tentukan posisi saldo. 4. Catat ke dalam jurnal umum. Tutorial pembuatan jurnal umum. Pada tanggal 1 Januari 2020, Nyonya Cantik menyetorkan uang ke dalam perusahaan sebagai modal awal sebesar 10 juta rupiah. Analisa transaksinya, kas bertambah di debit, modal bertambah di kredit. Pada 2 Januari 2020 dibeli peralatan saldo secara tunai seharga 5 juta. Analisa transaksinya, peralatan bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Peralatannya 5 juta di debit. Peralatannya 5 juta di debit, kasnya 5 juta di kredit. Pada 4 Januari 2020 dibeli perlengkapan salon secara kredit sebesar 3.500.000. Analisa transaksinya, perlengkapan bertambah di debit sebesar 3.500.000, utang bertambah di kredit sebesar 3.500.000. Pada 7 Januari 2020 dibayar beban macam-macam selama 1 minggu sebesar 200.000. Analisis transaksinya, beban macam-macam bertambah di debit sebesar 200.000, kas berkurang di kredit sebesar 200.000. Pada 8 Januari 2020 dibayar premi asuransi sebesar 1.200.000. Analisa transaksinya, premi asuransi Di debit, kas berkurang di kredit sebesar 1.200.000.
Inilah keseluruhan dari jurnal umum kalau cantik Januari 2020. Ya. Tutup. Sekian dari kami. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana anak-anak hasil proyek dari kelompok 3? Atau ada yang mau menambahkan, memberikan saran atau kritik, boleh? Pas? Udah bagus ya? Udah sesuai, sudah benar. Ibu lihat postingannya dari transaksi ke jurnal umum sudah bagus, mekanisme debit kreditnya sudah benar. Kalau begitu kita beri aplaus. Baik, sekarang kelompok terakhir, kelompok 4. Ya, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Melinda mewakilkan kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek PPT pembuatan jurnal umum. Nama kelompok ada Marsanda, Melinda, Rizka, Anissa, dan Murga. Cara pembuatan jurnal umum, yang pertama adalah tentukan akun yang akan terlibat. Yang kedua, pahami aturan debit dan kredit. Yang ketiga, tentukan posisi saldo, dan yang keempat adalah catat ke dalam jurnal umum. Transaksi pertama, Astuti menyetorkan uang sebesar 35 juta sebagai modal awal di rekening bank atas nama Astuti Taylor. Akun yang terlibat, kas bertambah di debit sebesar 35 juta. Modal bertambah di kredit sebesar 35 juta. Transaksi kedua, tanggal 2 Maret, Astuti Taylor membeli bahan habis pakai secara kredit sebesar 2.350.000. Akun yang terkait, perlengkapan bertambah di debit sebesar 2.350.000. Utang bertambah di kredit sebesar 2.350.000. Transaksi yang ketiga, pada tanggal 5 Maret, Astuti menerima honor sebesar Pada tanggal 5 Maret, Astuti menerima honor sebesar 9.500.000 atas jasa yang telah diberikan. Akun yang terkait, kas bertambah di debit sebesar 9.500.000. Pendapatan bertambah di kredit sebesar 9.500.000. Transaksi yang keempat, pada tanggal 7 Maret 2019, muncul beberapa akun beban sebagai berikut. Beban upah 3.250.000, beban sewa 400.000, beban utilitas, telepon, air, dan listrik sebesar 650.000, dan beban lain sebesar 100.000. Akun yang terlibat, beban upah di Debit. Akun yang terlibat, beban upah di debit sebesar 3.250.000, beban sewa di debit sebesar 400.000, beban utilitas, telepon, air, dan listrik sebesar 650.000, dan lain-lain di debit sebesar 100.000. Di kreditnya? Kas berkurang di kredit sebesar 4.400.000. Transaksi kelima, pada tanggal 11 Maret 2019, Astuti mengambil uang sebesar 1.500.000 dari Astuti Taylor untuk keperluan pribadi. Akun yang terlibat, peran Astuti bertambah di debit sebesar 1.500.000, kas berkurang di kredit sebesar 1.500.000. Berikut adalah keseluruhan dari jurnal yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari proyek kelompok 4 berupa PPT, ada yang mau dikomentari? Pas? Kalau mau ditambah-tambahkan? Udah bagus ya. Sudah benar, Ibu lihat sudah benar.
rapi juga. Mekanisme debit kreditnya udah benar, udah bagus. Baik, kalau itu kita beri langsung. Baik, Ibu akan menambahkan sedikit ya. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2, video tutorialnya sudah bagus, cuman sedikit aja yaitu suaranya. Nah, suaranya agak kurang kurang lantang, kurang besar. Jadi untuk kedepannya kalau membuat video tolong suaranya lebih diperjelas atau bisa ditambah alat mic-nya gitu ya, biar lebih jelas gitu. Kalau untuk keseluruhan sudah bagus. Untuk kelompok 3, kelompok 4, PPT-nya juga bagus. Kemudian Ibu juga nilai dari cara posting jurnal umumnya sudah benar. Mekanisme debit kreditnya juga sudah benar, sudah bagus ya. Baik, udah bagus semua. Sudah Ibu nilai baik dalam proses pembuatan dan hasil akhirnya sudah Ibu nilai. Semuanya bagus ya. Yang paling bagus, nah ini, yang paling bagus itu Ibu lihat yang dari kelompok 3. Rapi, kemudian gambar-gambar yang ditaruh juga bagus. Tuh Ibu penilaiannya, kemudian penilaian kekompakan, keseriusan juga bagus. Untuk kelompok 1, 2, dan 4 sama bagusnya, itu nilainya Ibu kasih 90 ketika kelompok tersebut. Silakan. Ini dong tepuk tangannya. Baik anak-anak, untuk materi jurnal umum sudah bagus, sudah pintar, sudah mengerti ya cara memposting, sudah hafal mekanisme debit kreditnya. Dan untuk materi minggu besok kita akan ke materi baru, yaitu buku besar. Boleh dibaca terlebih dahulu sebelum kita pelajari ya. Ya, jadi besok pas Ibu masuk, kalian boleh menanyakan apa yang belum dimengerti. Nah, pelajari terlebih dahulu. Baik, untuk hari ini sekian. Silakan ketua kelas dipimpin terlebih dahulu doanya ya. Baik, sebelum kita pulang, silakan kita berdoa dulu. Ketua kelas dipimpin terlebih dahulu doanya. Semua siap, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak Ibu pulang, tapi yang bawa kendaraan hati-hati, jangan ngebut nak ya. Semoga kita semua selamat sampai tujuan.